Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami mengenai dampak penyalahgunaan kebebasan pers dalam masyarakat demokratis Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Pertama Dinda Kurniawati, kedua Dita Nurmalasari, ketiga Eka Wulandari, keempat Elvina Amelia, kelima Eni Purwanti, keenam Erika Yunita Pratama, ketujuh Erza Fitriani, ke-8 Eviana Khairunisa, ke-9 Fajar Wirahita Pratama. Contoh kasus penyalahgunaan kebebasan pers beserta dampaknya: kriminalisasi Playboy Indonesia, kriminalisasi Tempo, kriminalisasi publiknews.com, kriminalisasi orang Indigo Online, kriminalisasi Radar Yogyakarta, kriminalisasi The Jakarta Post, kriminalisasi liputanpersada.com, kriminalisasi WW Berita News, kriminalisasi kontributor Metro TV. Pada kasus yang pertama ini adalah kriminalisasi Playboy Indonesia. Pada 29 Juni 2006, polisi menetapkan pimpinan redaksi majalah Playboy Indonesia Arwin Arnada sebagai tersangka terkait kasus pornografi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas, namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan vonis bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara atas dakwaan melanggar pasal 282 KUHP mengenai tataran kesusilaan. Dewan Pers menganggap ini bentuk kriminalisasi pers karena tidak menggunakan Undang-Undang Pers. Erwin kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK dan pada 2011 Mahkamah Agung mengabulkannya. Ia dibebaskan dari penjara. Dalam amar putusan PK ini, hakim menyebutkan bahwa jaksa penuntut dalam kasus ini keliru karena tidak menggunakan Undang-Undang Pers dalam dakwaan. Playboy Indonesia sendiri hanya berusia 10 edisi sebelum akhirnya berhenti terbit. Kasus yang kedua yaitu kriminalisasi Tempo. Pada 16 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis pemimpin redaksi majalah Tempo Bambang Harimurti dengan hukuman 1 tahun penjara. Hukuman ini berkaitan dengan berita ada Tommy di Tenabang. Dalam majalah tersebut, edisi 3-9 Maret 2003. Hakim menilai Bambang tidak mampu menunjukkan salah satu bukti yang diajukan oleh Tommy Winata. Tempo dinilai menyiarkan berita bohong. Kasus berlanjut setelah Tempo melakukan banding dan kasasi. Pada 9 Februari 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi dengan membebaskan Bambang Harimurti. Pertimbangannya, Undang-Undang Pers adalah lex specialis atau diatur khusus dalam KUHP. Putusan ini menurut hakim berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Yang ketiga yaitu kriminalisasi publiknews.com. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Hari Rauf, pemimpin redaksi portal berita publiknews.com. Hari ditangkap lantaran diduga memasang berita hoaks dan fitnah terhadap anggota Komisi 3 DPR Akbar Faisal. Kanit 2, Subdit 2 Direktorat Tipit Siber Bareskrim Polri AKBP Irwansyah mengatakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Selasa 9 Januari 2018 malam. Tersangka sengaja memasang sejumlah berita hoaks di situs berita tersebut, kemudian disebarkan lewat media sosial. Tujuannya agar berita bohong tersebut viral dan situsnya ramai dikunjungi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 310 atau 311 tentang pencemaran nama baik.
dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Sekian, terima kasih. Kasus keempat, kriminalisasi Orandigo online. Kasus ini terjadi di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Seorang jurnalis sekaligus pemilik media Orandigo online, Gencar Jarot ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Parigi Motong. Berdasarkan laporan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anun Taloko Parigi, Nurlela Harate pada tanggal 3 April 2019, Gencar ditetapkan tersangka karena tulisannya yang diduga mengkritisi kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah terkait seorang pasien sakit dan akhirnya meninggal dunia pada Januari 2019. Pasien itu diketahui tidak bisa membayar biaya perawatan hingga memberikan jaminan pada pihak Rumah Sakit Umum Daerah. Gencar Jarot dipersangkakan pasal 45 ayat 3 J, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 3 tahun penjara. Kasus yang kelima, yakni mengenai kriminalisasi Radar Yogyakarta. Pada 9 Desember 2007, mantan pemimpin umum Radar Yogyakarta, Risang Bima Wijaya, ditangkap paksa oleh aparat kepolisian. Penangkapan ini terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Risang atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap petinggi harian Kedaulatan Rakyat Sumadi M. Wonohito. Kasus itu berawal ketika seorang karyawati Kedaulatan Rakyat melaporkan Sumadi atas tuduhan pelecehan seksual. Selain melapor polisi, korban juga melanggar jumpa pers yang dimuat oleh beberapa media termasuk Radar Yogyakarta. Berita tersebut kemudian dilaporkan ke polisi oleh Sumadi sebagai bentuk tindakan pencemaran nama baik. Risang divonis pasal 310 Junto 64 KUHP tentang pidana pencemaran nama baik terhadap Sumadi Martono Wonohito, Dirut Harian Kedaulatan Rakyat atau KR Yogyakarta. Pada tahun 2004, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara kepada Risang. Kasus ini berlanjut ke tingkat banding hingga kasus ke Mahkamah Agung. Pada 2007, Mahkamah mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa Risang dinyatakan bersalah dan mendapatkan vonis hukuman 6 bulan penjara. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang keenam, yaitu kriminalisasi The Jakarta Post. Kesimpulan dari kasus tersebut yaitu pada saat 3 Juli 2014 harian The Jakarta Post menampilkan karikatur mengenai ISIS. Karikatur yang juga pernah dimuat di media Mesir dan Thailand itu menjadi bermasalah karena di dalamnya terdapat simbol agama Islam. Beberapa hari setelah pemuatan tersebut, The Jakarta mendatangi Dewan Pers dan resmi meminta maaf karena karikatur tersebut menuai protes sejumlah pihak. Dewan Pers juga sudah menyatakan bahwa pemuatan karikatur tersebut hanya melanggar kode etik jurnalistik. Namun, sejumlah organisasi Islam melaporkan pemimpin redaksi The Jakarta Post Media Tama Suryo Diningrat ke polisi pada 11 Desember 2014 yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Terkait hal itu, Media Tama diancam pasal 156 huruf A KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang ketujuh, yaitu kriminalisasi liputanpersada.com. Kriminalisasi liputanpersada.com di Kabupaten Buton Tengah, Muhammad Sadli Saleh dijebloskan ke penjara setelah menyoroti pembangunan jalan dari APBD setempat 17 Desember 2019. Ia dilaporkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Buton Tengah Ahmad Sabir dan Kadis Kominfo Butang Laota dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Kepolisian Buton Tengah mengabaikan nota kesepahaman antara Polri Dewan Pers dan tetap memproses kasus tersebut hingga ke pengadilan. Majelis Hakim PN Pasar Wajo pun memvonis 2 tahun penjara. Terima kasih. Kasus ke-8, kriminalisasi www Berita News.
Pada 23 November 2021 silam, seorang jurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan, yaitu Muhammad Asrul, menjadi perhatian terhadap bagaimana perlindungan kebebasan pers di Indonesia yang memang telah dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang secara khusus. Dalam kasus yang dialaminya, Asrul dituduh melanggar pasal pencemaran nama baik lantaran melakukan investigasi jurnalisme terkait kasus korupsi yang turut serta menyeret nama anak wali kota Palopo pada tahun 2019. Atas pemberitaan tersebut, Asrul dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan divonis selama 3 bulan penjara atas berita yang dibuat dan diterbitkan di media massa tempatnya bekerja. Sebelum Asrul, ada pula Dianta Putra Sumedi, pemimpin redaksi Banjar Hits, Kalimantan Selatan, yang juga dijerat dengan Undang-Undang ITE dan harus menjalani hukuman selama 3,5 bulan di penjara. Kriminalisasi kontributor Metro TV. Jaksa menuntut 1 tahun penjara terhadap wartawan Makassar, Jupriyadi Asmaradana alias Upi bin Baso Suma. Kontributor Metro TV Makassar, Upi Asmaradana dilaporkan ke polisi oleh Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Cisno Adiwinoto. Upi dijadikan tersangka dalam tuduhan pencemaran nama baik dan digugat sebesar 10 miliar. Kasus berawal ketika Kapolda Sulselbar mengatakan bahwa para pejabat publik di Makassar tidak perlu takut pada pemberitaan media. Jika ada laporan, wartawan langsung akan diperiksa dengan pasal-pasal hukum pidana. Pernyataan-pernyataan ini dimuat beberapa media di Makassar dan memicu protes. Sebagaimana dalam pasal 317 ayat 1 KUH pidana dalam dakwaan pertama primernya. Menanggapi protes, Sisnu justru melaporkan Upi. Menurutnya, Upi lah yang mengkoordinasikan aksi protes untuk mencemarkan nama baiknya. Tuduhan tersebut tak terbukti dan Pengadilan Negeri Makassar pada Senin 14 September 2009 membebaskan Upi Asmaradana. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.